Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video hari ini kita akan belajar mengenai keterbagian. Oke. Kita mulai dulu dari yang namanya adalah apa itu definisi keterbagian. Ini definisi ya. Apa sih definisinya? Jadi dalam suatu keterbagian kita itu biasa mengenal istilah ini. A garis B. Ini bacanya adalah A membagi B. Ya, ini dibaca A membagi B atau B itu habis dibagi oleh A, gitu ya. Dengan catatan A-nya tidak sama dengan 0. Jika dan hanya jika ada suatu bilangan bulat K sehingga B itu adalah hasil kali antara A dan A. Ya, oke, kita langsung saja ke contoh ya. Misalkan ini 5 garis 20 ini bacanya gimana? 5 membagi 20 gitu ya. 5 membagi 20. Apakah pernyataan ini benar? Oke, kita cek ya. Karena coba kalian cek apakah 5 itu membagi 20 atau 20 itu habis dibagi 5 gitu ya. Karena ada bilangan bulat ya, bilangan bulat apa? Yaitu 4. Sehingga 20 ini itu sama dengan perkalian antara 4 dikalikan dengan 5, yaitu ini bentuknya. B sama dengan KA. Ada suatu bilangan bulat K. Nah, K-nya di sini adalah 4 ya. Karena 20 adalah 4 dikali 5, maka pernyataan ini benar, yaitu 5 membagi 20 gitu ya. Contoh lagi, misalkan di sini ada apakah 2 itu betul membagi 18? Kita cek apakah ada bilangan bulat di sini sehingga 18 itu suatu bilangan bulat dikalikan dengan 2. Ada enggak bilangan bulat? Ada ya, yaitu karena ada masih sama ya bilangan bulat, yaitu bilangan bulatnya apa? 9, sehingga 18 itu adalah 9 dikalikan dengan 2 ya. Oke, maka pernyataan ini betul. Oke, nah sekarang contoh satu lagi. Apakah 3 itu habis membagi 11? Coba cek. Adakah bilangan bulat ya K sehingga 11 itu K itu dikalikan 3, ada enggak? Enggak ada ya. Nah, di sini karena tidak ada bilangan bulat K sehingga 11 itu sama dengan K dikalikan 3. Tidak ada bilangan bulat ya. Sehingga di sini 3 itu tidak membagi 11 atau 11 tidak habis dibagi oleh 3. Gitu ya. Itu dari definisi dan contoh. Nah, sekarang dalam suatu keterbagian kita ada beberapa teorema. Oke. Ada beberapa teorema dalam suatu keterbagian ya. Kita coba di teorema yang pertama. Apa sih teorema yang pertama itu dalam keterbagian? Teorema yang pertama. Di sini misalkan di sini ya. Misalkan di sini A, B, C itu adalah suatu bilangan bulat dan A itu membagi B, B membagi C, maka A itu membagi C. Oke. Nah, di dalam suatu teorema kita butuh yang namanya adalah pembuktian. Oke, kita sama-sama buktikan ya. Membuktikan suatu teorema itu bisa berdasarkan definisi yang sudah kita punya atau bisa juga menggunakan teorema sebelumnya yang sudah dibuktikan. Oke, kita mulai yang teorema pertama, pembuktian yang pertama. Di sini kita punya hal yang diketahui adalah A, B, C itu bilangan bulat. Itu hal yang diketahui ya. Kemudian A itu membagi B, B membagi C. Oke. Nah, yang akan kita buktikan adalah A itu benar enggak sih A membagi C? Itu yang mau kita buktikan. Oke, nah sekarang kita itu memanfaatkan apa yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui adalah A membagi, perhatikan ya di sini ya, perhatikan. Dari yang sudah diketahui ya, A itu membagi B.
A membagi B itu artinya apa? Hal ini berarti kalau A membagi B berdasarkan definisi ya. Berdasarkan definisi apa? B itu sama dengan suatu bilangan bulat dikalikan dengan K. Gitu ya. Ini berdasarkan definisi. Ini poin yang pertama, I1. Oke. Nah, sekarang perhatikan kembali yang diketahui kan tidak hanya A membagi B, tapi di sini juga B membagi C. Oke. Kalau B membagi C artinya apa? Hal ini berarti berdasarkan definisi ya, C itu sama dengan bilangan bulat dikalikan dengan B kan gitu ya. Bilangan bulat di sini bisa K, M, P, Q, R, terserah kalian memisalkan bilangan bulat ya. Misalkan di sini saya misalkan bilangan bulatnya adalah M. Ya, M dikalikan dengan ada suatu bilangan bulat M dikalikan dengan B, Oke, nah ini adalah poin yang I yang kedua. Ini dari yang kita ketahui yaitu ini. Oke, nah sekarang tujuan kita itu apa sih? Tujuan kita adalah membuktikan bahwa A itu membagi C gitu ya. A membagi C itu, ini kan tujuan kita kan mau menunjukkan bahwa A itu membagi C. Padahal A membagi C berdasarkan definisi itu apa? Ini saya menunjukkan tujuan kita adalah A membagi C ya. Sebelum A membagi C berdasarkan A itu membagi C artinya berdasarkan definisi itu adalah apa? Berdasarkan definisi C itu sama dengan ada suatu bilangan bulat tertentu dikalikan A hasilnya adalah C gitu ya. Misalkan di sini saya misalkan bilangan bulatnya adalah apa ya? L gitu ya. Misalkan L, bilangan bulat bisa dimisalkan macam-macam. Ada suatu bilangan bulat L ketika dikalikan A hasilnya adalah C. Itu artinya adalah A membagi C gitu ya. Nah, apa yang sudah diketahui ini itu akan bisa terbukti jika kita bisa mengarah ke C itu sama dengan LA gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana sih mengolah apa yang sudah kita ketahui supaya di sini nanti menuju apa yang kita mau buktikan. Bagaimana? Di sini ada B sama dengan KA. Oke, di sini ada C sama dengan MB. Maka kita bisa memanfaatkan dari I1 dan I2. Bagaimana caranya? Substitusikan kan di sini ada B, ini juga ada B. Oke, kita substitusikan salah satu. Misalkan substitusi I ke I1 ke I2 gitu ya. Maka di sini yang I2-nya kan C sama dengan MB gitu ya. Nah, karena kita mau substitusi I yang pertama yaitu B sama dengan KA, itu kan artinya M, B-nya bisa kita substitusi dengan K dikalikan A gitu ya. Oke. Nah, M di sini itu tadi kan suatu bilangan bulat tertentu. K-nya juga suatu bilangan bulat tertentu. Ini kan bisa kita gini ya. Oke, MK dikalikan dengan A. Kita sendirikan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan, M itu suatu bilangan bulat tertentu, K itu juga suatu bilangan tertentu, bulat tertentu. Bilangan bulat dikalikan bilangan bulat, maka di situ hasilnya adalah bilangan bulat. Ini adalah bilangan bulat. Nah, kita misalkan bilangan bulatnya apa? Kita beri nama misalkan di situ adalah L gitu ya, L A. Oke. Nah, C sama dengan LA. Maka apa? Artinya berdasarkan definisi ya, C sama dengan LA artinya apa? Artinya adalah A itu membagi C gitu ya. Nah, berarti terbukti gitu. Itu dari teorema yang pertama terbukti bahwa jika A itu membagi B dan B membagi C, maka A itu akan membagi C gitu ya. Itu teorema yang pertama. Kita lanjut ke teorema yang kedua. Di teorema yang kedua ini mengatakan bahwa misalkan AB itu bilangan bulat ya. A itu membagi B. Oke, maka A juga membagi PB. Di mana P-nya adalah bilangan bulat. Berarti modal yang kita miliki apa dari sini? Modal yang kita miliki adalah AB bilangan bulat,
A membagi B. Tujuan akhir kita adalah membuktikan A itu membagi PB, gitu ya. Tujuan akhir kita adalah membuktikan bahwa A itu membagi PB. A itu membagi PB itu artinya apa? Kalau berdasar definisi A itu membagi PB itu artinya adalah PB sama dengan suatu bilangan bulat tertentu, gitu ya. Misalkan di sini bilangan bulatnya M, gitu ya, dikalikan dengan A. Nah, tujuan kita akan terbukti jika kita bisa membuktikan bahwa PB itu sama dengan MA, gitu ya. Oke, nah modal yang kita miliki apa? Modal yang kita miliki, perhatikan ya. Perhatikan. Modal yang kita miliki adalah A membagi B, gitu ya. A membagi B artinya berdasarkan definisi ya. Hal ini berarti apa? B itu sama dengan suatu bilangan bulat tertentu, misalkan ini K ya, itu dikalikan dengan A. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu B sama dengan KA ya. Nah, sekarang bagaimana sih mengolah apa yang kita ketahui supaya terbentuk tujuan kita, yaitu PB sama dengan MA. Di sini kita sudah punya modal B sama dengan KA. Nah, tujuan kita supaya di sini muncul PB. Gimana sih caranya muncul PB di sini? P-nya di sini belum muncul. Gimana caranya muncul? Nah, maka kita kalikan kedua ruasnya dengan P, gitu ya. Kedua ruas dikalikan dengan P supaya muncul P. B sehingga di sini PB sama dengan P KA, kan gitu ya, PKA. Oke. Nah, atau bisa juga PB itu sama dengan K itu bilangan bulat tertentu, P itu juga bilangan bulat tertentu. Ini bisa kita jadikan satu, PK, gitu ya, kalikan A. Nah, PK ini sendiri itu adalah bilangan bulat dikali bilangan bulat, kan hasilnya adalah bilangan bulat. Maka di sini kita bisa misalkan P dikalikan A hasilnya adalah M, gitu misalkan A. Oh ya, terbentuk ini sisi PB sama dengan M sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita mau buktikan maksudnya ya. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa berdasarkan definisi bahwa PB sama dengan MA berarti apa? A membagi PB, gitu ya. Berarti apa? Terbukti teorema yang kedua, gitu ya. Terus kemudian kita lanjut ke teorema yang ketiga. Apa sih teorema yang ketiga itu? Teorema yang ketiga itu mengatakan bahwa di sini A, B, C-nya adalah bilangan bulat. Nah, jika A membagi B dan A membagi C, maka di sini ada 3 poin ya. Jika kondisinya ini A membagi B dan A membagi C ya, maka di sini A akan membagi B plus C, A membagi B min C, dan A membagi B dikalikan C. Nah, sekarang bagaimana membuktikan? Ingat ya, dalam membuktikan kita itu mengolah apa yang kita ketahui, yaitu modal yang kita miliki adalah A, B, C bilangan bulat, itu ya. Kemudian A membagi B dan A membagi C. Nah, tujuan kita yang pertama dulu. Kita mau buktikan yang pertama dulu. Oke, ini yang pertama kita membuktikan A itu membagi B plus C. Oke, nah A membagi B plus C apa artinya? A membagi B plus C itu kan artinya adalah B plus C, itu ya. Itu apa? Suatu bilangan bulat tertentu, misalkan di sini misalkan dengan X dikalikan dengan A. Nah, kalau kalian berhasil membuktikan bahwa B plus C sama dengan X kali A, maka dia terbukti, begitu ya. Dengan apa? Mengolah modal yang kita miliki, yaitu A membagi B. Sekarang perhatikan ya. Modal yang kita miliki adalah A membagi B. Oke, A membagi B apa? Artinya adalah hal ini berarti B itu sama dengan suatu bilangan bulat dikalikan dengan A ya. Ini poin yang pertama. Nah, sekarang di poin yang kedua. Poin yang kedua, ini belum B ya. Perhatikan juga bahwa ini AB, terus kemudian yang diketahui berikutnya adalah A membagi C. A membagi C
Berarti apa? Berarti C itu sama dengan suatu bilangan bulat tertentu, misalkan M ya, dikalikan dengan A. Ini poin yang kedua. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan tadi bahwa kita itu akan membuktikan supaya B plus C sama dengan X dikalikan A. Nah, ini dari modal yang kita miliki. Modal yang kita miliki adalah B sama dengan KA, C sama dengan MA. Nah, bagaimana sih supaya ini menuju ke tujuan kita, terbentuknya B plus C, itu ya. Kuncinya adalah bagaimana supaya di situ terbentuk B plus C sama dengan. Oke. Nah, bagaimana supaya ini B, ini ada C, kita punya B, ini ke C. Maka gimana mengolahnya? Maka supaya terbentuk B plus C, kita jumlahkan dari 1 dan 2 gitu ya. Kita, bagaimana sih kita itu namanya belajar membuktikan itu gitu ya. Oke, nah sekarang kita jumlahkan antara 1 dan 2 dijumlahkan. Berarti B plus C sama dengan, ini kita jumlahkan ya B plus C. Maka KA ditambah dengan MA. Oke, tujuan kita terbentuk B plus C-nya sudah muncul ini, memunculkan B plus C-nya gitu ya. Nah sekarang baru kita olah di sini KA plus MA, A-nya kan bisa keluar sehingga M plus K. Gitu kan? Nah sekarang M bilangan bulat ditambah suatu bilangan bulat kan hasilnya bilangan bulat. Nah ini kita bisa memisalkan K plus M-nya, saya misalkan X gitu ya, boleh gitu. Maka di sini B plus C-nya adalah kalau dibalikkan artinya X dikalikan A. Wah, terbukti. B plus C itu artinya adalah suatu bilangan bulat tertentu dikalikan A ya, terbukti. Maka apa? Berdasar definisi, maka B plus C sama dengan X kalikan A itu berarti apa? Berarti A itu membagi B plus C. Maka apa? Terbukti. Itu poin yang A. Nah sekarang untuk poin yang B bagaimana? Poin yang B ya sama sebenarnya cara membuktikannya. Poin yang B kalau ini penjumlahan, yang B kan pengurangan. Sama ya, sama. Nanti kalian coba lah ya untuk yang poin yang B. Nah sekarang saya mau lanjut ke poin yang C. Poin yang C itu untuk pengurangan sama sih sebenarnya ya. Nanti kalian coba sendiri. Nah poin yang C itu kalau pengurangan kan berarti artinya apa? Berarti di sini B kurang C itu kan artinya suatu bilangan bulat X, misalkan kalian misalkan X ya, dikalikan dengan A. Nah sekarang yang ini A membagi B dikalikan C, artinya apa? B kalikan C itu kan sama dengan, ini bilangan bulatnya saya misalkan dengan Y gitu ya. Y dikalikan dengan A gitu ya. Misalkan. Nah, kita akan terbukti jika mampu membuktikan, menunjukkan bahwa BC itu sama dengan Y dikalikan A. Oke. Nah, modal yang dimiliki masih sama, yaitu A membagi B dan A membagi C ya. Ini tadi yang saya ambil dari pernyataan tadi ya. Ini yang modal yang kita miliki masih sama, yaitu A membagi B, A membagi C. Oke. Nah, terus lanjutnya gimana? Lanjutnya kan kita mau membuktikan bahwa di sini muncul BC, artinya B dikalikan C. Nah, bagaimana supaya muncul B dikalikan C? Padahal dari modal 2 yang kita miliki, bagaimana coba? Ya, ini poin yang C yang mau kita buktikan ya. Dengan ininya sama, oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengolahnya? Ya dikalikan antara 1 dan 2, dari 1 dan I1 dan I2 kita kalikan. Maka di sini hasilnya apa kalau dikalikan? Hasilnya adalah B dikalikan C gitu kan. Maka di sini muncul KA dikalikan dengan MA. Begitu ya. Nah ini kan bisa kita gini, ini bilangan bulat, A juga bulat, M juga bulat. Maka kita bisa satukan K, suatu bilangan bulat tertentu, dikalikan dengan A, dikalikan dengan M, dikalikan dengan A. Gitu ya. Nah, K dikalikan
A dikalikan M itu kan bilangan bulat semua. Kalau dikalikan hasilnya tetap bilangan bulat. Maka ini kita bisa misalkan dengan Y, misalkan gitu ya. Y, A. Oke, BC sama dengan suatu bilangan tertentu, bulat tertentu dikalikan dengan A. Artinya apa? Berdasar definisi B dikalikan C sama dengan YA, itu berarti apa? Berarti apa? Sesuai dengan pembuktian tadi, A membagi B, C gitu ya. Artinya di sini terbukti. Begitu ya. Itu teorema yang ketiga. Ada lagi teoremanya, banyak sekali ya teorema dalam keterbagian itu ya. Teoremanya ini. Oke, saya tunjukkan lagi. Di teorema yang keempat, di sini misalkan A, B, C bilangan bulat. Jika A membagi B dan A membagi C, maka A itu akan membagi MB plus NC. Wah, itu teoremanya. Nah, teorema 4 ini kalian coba untuk jadikan latihan kalian gitu ya. Kalian kerjakan nanti ya, kalian coba sendiri. Nah, ada lagi teorema 5. Teorema 5 apalagi ya? Teorema 5 ini gini. Misalkan A, B, C bilangan bulat. Yang pertama A itu membagi A. Yang diketahui A, B, C-nya bilangan bulat, maka A itu akan membagi A. Oke, jika A membagi B, maka KA membagi KB. Jika KA membagi KB dengan K tidak sama dengan 0, maka A membagi B. Oke, nah 1 ini membagi A dan A membagi 0. Poin yang kelima, jika 0-nya membagi A, maka A sama dengan 0. Poin yang keenam juga, jika A membagi B, B-nya tidak sama dengan 0, maka mutlak A kurang dari atau sama dengan B. Nah, teorema yang keempat dan kelima ini coba kalian coba sebagai latihan, begitu ya. Oke, ini ya, ini kelima, ini kelima, gitu. Oke, jadi itu hari ini kita belajar mengenai keterbagian. Semoga bermanfaat ya.